aku Azhar Nataniela. Aku adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan aku untuk memberikan sedikit aja informasi atau mungkin pembahasan mengenai saling menghargai perbedaan yang ada di sekitar masyarakat kita, atau di sekitar lingkungan kalian, atau di lingkungan manapun. Itu yang akan aku bahas. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman udah tahu ya gimana sih sikap saling menghargai perbedaan antar orang lain yang ada di sekitar juga. Nah, tapi masih banyak segelintir orang yang aku temuin itu masih banget kurang untuk bisa menghargai pendapat, perbedaannya tuh kayak perbedaan dalam agama, dalam bentuk tubuh pun ada, bahkan dalam adat istiadat pun ada. Nah, yang menjadi pertanyaan mungkin kenapa sih mereka itu tidak bisa menghargai orang lain, menghargai perbedaan orang lain? Karena kan itu tuh menjadi salah satu bentuk kesadaran dari diri kita untuk bisa saling menghargai apa yang berbeda pada orang lain dengan kita. Dan kita pun sebagai manusia tidak bisa memaksakan kehendak pribadi kita kepada orang lain gitu. Jadi jangan sampai kita itu memaksakan kehendak kita nih untuk bisa orang lain seperti kita, padahal ya nggak bisa gitu. Namanya perbedaan tuh ya harus diterima, apalagi perbedaan pendapat. Itu yang paling sering banget yang aku temui itu adalah perbedaan pendapat pada sekelompok mahasiswa atau organisasi lainnya. Itu tuh biasanya kalau mereka udah beda pendapat, akhirnya mereka tuh debat yang bener-bener parah banget debatnya, bisa sampai ngata-ngatain, bahkan nunjuk-nunjuk kayak gue gak suka gitu-gitu. Kasarnya kayak gitu ya teman-teman. Itu tuh sebenarnya nggak boleh. Jadi kayak kita tuh kita tuh bener-bener harus menerima perbedaan yang ada di diri kita dengan orang lain, dan menerima perbedaan itu hal yang wajar, hal yang biasa. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi karena itu juga kan nggak merugikan kalian, tidak mengurangi rasa ini kalian kepada mereka gitu. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa, biarin aja mereka melakukan hal itu karena itu mungkin membuat mereka nyaman, membuat mereka senang, dan ya kita juga melakukan hal yang sama, melakukan apa yang membuat kita senang, yang membuat kita nyaman. Karena kalau dengan kayak gitu, nanti tuh ketika kita berkomunikasi dengan orang yang seperti itu, yang memiliki perbedaan pendapat dengan kita, itu tuh nanti kita nggak akan pernah bisa membangun komunikasi yang baik dengan mereka gitu. Bakal melenceng terus-terusan, jadinya debat terus berantem terus perselisihan yang ada ntar kita jadinya musuhan. Itu nggak boleh teman-teman, sumpah nggak boleh. Nah, dalam Al-Quran pun dibahas pada surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum lainnya, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan juga jangan pula perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, bisa jadi perempuan yang diperolokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Dan janganlah kaummu saling memanggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk fasih setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, itulah mereka termasuk orang-orang yang zalim. Nah, nauzubillah min zalik, jangan sampai nih ya kita menjadi salah satu orang yang zalim hanya karena kita tidak bisa saling menghargai perbedaan yang ada di diri kita dan di diri orang lain. Dan juga ada hadis sabda Rasulullah yang artinya, tidak termasuk golonganku orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda dan tidak mengerti hak-hak orang yang lebih tua. Bukanlah termasuk golonganku orang yang menipu kami. Seorang mukmin tidak dikatakan beriman sehingga ia mencintai mukmin lainnya seperti mencintai diri sendiri. Hadis riwayat Tabrani. Nah, aku juga ngambil satu buku dari Perpusnas, buku yang berjudul Yuk Saling Menghargai Perbedaan, yang ditulis dengan Kak Yuda Erlangga. Nah, tapi karena bukunya nggak ada, jadi mungkin aku jelasin aja spesifikasinya ya. Buku ini tuh mengambil dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang dilambangkan dengan gambar bintang. Dan buku ini juga mengajarkan untuk menanamkan sikap saling menghargai, kebebasan menjalankan ibadah,
sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing sejak dini. Nah, sebenarnya buku ini tuh ditunjukkan kepada anak-anak TK, anak-anak kecil, anak-anak SD yang masih, yang bisa aku bilang itu minim banget untuk bisa menghargai, tapi ya itu balik lagi ke diri sendiri. Nah, balik lagi juga ke orang tuanya, bisa nggak sih mengajari anaknya untuk bisa saling menghargai perbedaan yang ada di sekitar mereka. Nah, itu dia yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga apa yang bisa aku sampaikan mungkin insya Allah bakal bermanfaat untuk teman-teman ya. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sarangnya.